Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Jazalan Waid. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas saya pemrograman basis data yang materinya adalah transfer model data ke database. Oke, materi kali ini terdapat 5 isi ya. Yang pertama, transformasi umum atau dasar. Yang kedua, implementasi entitas lemah atau subentitas. Yang ketiga, implementasi relasi tunggal. Yang keempat, implementasi relasi multi entitas. Yang kelima, implementasi relasi ganda. Transformasi umum atau dasar. Transformasi umum atau dasar adalah sebuah pengubahan suatu data dari sebuah IRD menjadi database atau basis data fisik. Pertama, setiap atribut yang berada di dalam entitas akan diubah menjadi sebuah tabel. Di sini entitasnya adalah mahasiswa dengan atribut ID mahasiswa, nama, kelas. Jika dimasukkan ID mahasiswa yang bernilai primary akan menjadi yang paling kiri, atau bisa diubah jika ingin ditambahkan seperti diwarnai bagian bawahnya, boleh. Lalu ada nama dan kelas. Relasi one-to-one menghubungkan dua buah himpunan entitas akan dipresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari himpunan entitas. Ini ada dua entitas, mahasiswa dan dosen pembimbing. Relasinya adalah sebuah bimbingan. Tabel mahasiswa berisi atribut ID mahasiswa, nama, dan jurusan. Tabel dosen berisi atribut ID dosen, ID mahasiswa, nama, dan bidang keahlian. Relasi one-to-many menghubungkan dua buah himpunan entitas yang akan dipresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut key dari himpunan entitas pertama yang berderajat ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua yang berderajat N. Atribut key dari himpunan entitas pertama ini menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. Di sini ada entitas dosen dan mata kuliah dengan atribut ID dosen, nama, gelar, pada mata kuliah, nama, dan SKS, di mana mata kuliah itu berderajat N atau many, sedangkan dosen berderajat 1 atau 1. Yang artinya seorang dosen dapat mengajar di beberapa mata kuliah. Di sini kita dapat lihat tabel hasil dari relasi one to many, di mana tabel dosen, ID dosen, nama, gelar, dengan tabel mata kuliah, kode mata kuliah, ID dosen, nama matkul, SKS. ID dosen yang merupakan primary key dari tabel dosen akan dimasukkan ke dalam tabel mata kuliah. Karena relasi ini termasuk relasi one to many. Jadi hanya mengambil satu ID untuk dimasukkan ke dalam yang memiliki relasi berderajat N atau many. Relasi many to many menghubungkan dua entitas yang akan menciptakan sebuah tabel khusus yang berisi foreign key dan dari masing-masing primary key himpunan entitas. Di sini ada entitas buku dan mahasiswa yang dimana relasinya memiliki sebuah atribut foreign key, ada ID peminjaman dan ID mahasiswa. Nah, atribut normalnya tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman, sedangkan atribut key-nya atau primary key-nya adalah ID buku. Di ERB tersebut akan menciptakan sebuah tabel baru. Pertama ada tabel buku. Tabel buku berasal dari entitas buku ini. Tabel mahasiswa berasal dari entitas mahasiswa. Sedangkan tabel peminjaman berasal dari relasi meminjam. Karena di sini relasinya adalah many to many, maka akan menciptakan tabel baru. Itu seperti memang diciptakannya seperti itu. Jadi kalau misalnya relasinya many to many akan menciptakan tabel baru karena kita akan menggabungkan dua
dua primarity dari entitas yang berbeda. Kalau sebelumnya kan yang memiliki relasi berderajat ini kan cuma mata kuliah. Maka dari itu dia akan mengambil primarity dari tabel yang one, yaitu tabel dosen. Di mana ID dosen akan dipindah ke dalam tabel mata kuliah. Yang kedua, implementasi entitas lemah atau subentitas. Penggunaan himpunan entitas lemah dan subentitas dalam diagram ER diimplementasikan dalam bentuk tabel dengan prinsip serupa seperti himpunan entitas kuat. Perbedaannya terletak pada ketergantungan pada himpunan entitas kuat terkait. Berdasarkan dengan himpunan entitas kuat yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah tabel, himpunan entitas lemah dan sebuah entitas memerlukan integrasi lebih lanjut. Proses transformasi melibatkan penambahan atribut kunci dari himpunan entitas kuat yang berrelasi dengannya. Sebagai contoh, himpunan entitas lemah perlu menyertakan atribut kunci dari entitas kuat yang menjadi pemiliknya. Hal yang sama berlaku untuk subentitas, di mana atribut kunci entitas induk perlu dimasukkan dalam tabel entitas sub untuk memelihara keterkaitan dalam bisnis basis data rasional. Meskipun membutuhkan perhatian lebih terhadap atribut kunci entitas kuat terkait, implementasi tabel tetap mengikuti prinsip umum representasi struktural entitas dan hubungan dalam basis data. Contoh ER dari tabel entitas nama atau subentitas di mana entitas hobi dan alamat bergantung kepada mahasiswa atau bisa disebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa entitas mahasiswa. Maka dari itu entitas hobi dan alamat disebut entitas nama. Di sini saya jelaskan dengan mudahnya seperti uh, kalau alamat tidak tidak ada, kalau alamat tidak ada di sini, tapi dan tersisa mahasiswa, maka mahasiswa masih bisa berdiri. Sedangkan jika mahasiswa hilang dan tidak ada apa-apa selain alamat dan hobi, maka alamat dan hobi juga ikut hilang karena alamat itu berasal dari sebuah mahasiswa, seorang mahasiswa. Jika alamat tidak memiliki seorang mahasiswa, maka alamat tidak ada. Hobi juga sama, hobi dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tapi beda, jika mahasiswa yang tidak memiliki hobi, mahasiswa masih bisa berdiri sendiri. Karena mahasiswa adalah entitas kuat. Ya. Nah, ini untuk tabel hasil dari entitas nama atau subentitas, di mana tabel mahasiswa, ID mahasiswa, alamat kode pos, tabel alamat, entitas nama, alamat akan mengambil ID mahasiswa, kode pos, dan hobi juga sama, akan mengambil ID mahasiswa. Di dalam tabel entitas nama terdapat yang diambil dari entitas utama, dari entitas utama yang dimaksud adalah entitas yang kuat, yaitu mahasiswa. Yang ketiga, implementasi relasi tunggal. Implementasi relasi tunggal atau unary relation dari atau ke himpunan entitas yang sama dalam diagram AR tergantung pada derajat relasinya. Untuk relasi one to many dapat diimplementasikan melalui penggunaan survei dua kali, tapi untuk fungsi yang berbeda. Jika kita memiliki himpunan entitas A dengan dua atribut X dan Y dengan X sebagai Y, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali field X ke tabel A. Karena nama field di setiap tabel harus unik, maka field X yang kedua harus diganti nama sesuai dengan fungsinya. Ini contoh yang tadi ya, ini yang contoh yang tadi. Jadi di sini terdapat dosen yang memiliki atribut ID dosen sebagai primarity dan nama sebagai atribut biasa mengajar dosen juga. Jadi banyak dosen, seorang dosen dapat mengajar banyak dosen dan banyak dosen juga dapat mengajar seorang dosen. Nah di sini mengajar kayak sebagai relasi memiliki sebuah atribut yang bernama ID dosen.
Nah, kalau disebutkan tabel ya, di rumus relasi tunggal itu, di rumus apapun itu, sebuah Q itu tidak boleh memiliki Q yang sama di dalam satu tabel. Jadi misal ID dosen dengan ID dosen itu tidak boleh, harus ada belakangnya. Jadi kalau misalnya ada dua Q yaitu ID dosen dan ada ID dosen juga harus diubah namanya. Namanya diubah sesuai dengan relasinya. Nah, di sini relasinya mengajar. Jadi ID dosen yang seharusnya ditulis ID dosen akan ditambah ID dosen pengajar karena ID dosen sudah ada gitu. Kalau misalnya ID dosen nggak ada, ID dosen yang ini bisa dipakai seperti itu. Oke, nama atribut diganti sesuai fungsinya. Sedang relasi yang derajatnya banyak ke banyak atau many to many akan diimplementasikan melalui pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Tabel baru ini mendapatkan field dari semua atribut relasi jika ada yang ditambah dengan atribut Q dan hubungan entitasnya. Contoh implementasi relasi tunggal end-to-end, yaitu ini contoh ERD end-to-end dari relasi tunggal, di mana mata kuliah memiliki atribut Q yaitu kode, kode matkul, kode mata kuliah, dan atribut biasa yaitu nama mata kuliah, di mana mata kuliah banyak mata kuliah prasyarat banyak mata kuliah juga, dan prasyarat tersebut juga memiliki atribut yaitu kode matkul. Tabelnya akan menjadi dua karena many to many. Seperti di awal tadi di transformasi umum. Ya, relasinya adalah many to many, maka akan menciptakan sebuah tabel khusus. Nah, di sini tabel khususnya adalah tabel prasyarat karena many to many tadi. Jadi tabel prasyarat berisi kode mata kuliah, yaitu sebuah atribut dari entitas yang direlasikan, yaitu kode mata kuliah. Di tabel mata kuliah juga ada di sini. Dan kode prasyarat mata kuliah atau matkul itu berasal dari atribut relasi tabel prasyarat. Nomor 4, implementasi relasi multi-entitas. Secara umum, relasi multi-entitas yang menghubungkan lebih dari dua himpunan entitas, di mana N adalah jumlah himpunan entitas, N lebih dari 2, dapat diimplementasikan sebagai sebuah tabel khusus. Setiap himpunan entitas yang terlibat dalam relasi tersebut akan direpresentasikan dalam tabel-tabel terpisah. Namun, jika derajat relasi parsial di antara N-1 di antara N to 1 buah himpunan entitas dengan suatu himpunan entitas X adalah satu ke banyak atau one to many, maka relasi tersebut tidak perlu diberikan sebagai tabel khusus. Sebaliknya, atribut-atribut yang terkait cukup diletakkan pada himpunan entitas X tersebut, mengoptimalkan struktur dan efisiensi dalam desain basis data. Contoh implementasi relasi multi entitas. Nah, di sini ada ERD multi entitas, di mana sebuah satu relasi satu relasi melakukan uh, satu relasi merelasikan tiga buah entitas, di mana entitas tersebut adalah entitas dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Dosen memiliki relasi one, relasi berdasar one, mahasiswa juga memiliki relasi berdasar one, dengan mata kuliah memiliki relasi berdasar many. Jadi tabelnya akan seperti tabel mahasiswa yang berisi ID mahasiswa dan nama, tabel dosen yang berisi ID dosen dan nama, tabel mata kuliah berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS, dan tabel pengambilan yang berasal dari relasi berisi ID pengambilan, ID mahasiswa, ID dosen, kode matkul, selanjutnya adalah nilai dan tahun ajaran.
Nomor 5, implementasi relasi ganda. Implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa berkaitan sama relasi satu sama lain berdasarkan dengan derajat relasi di masing-masing relasi tersebut. ERG, implementasi relasi ganda. Di sini terdapat dua entitas dan dua relasi. Di mana relasi pertama yaitu menerima, relasinya berderajat many to many, dan relasi mencatat berderajat one to many, di mana pelayan sebagai derajat one dan pesanan sebagai derajat many. Tabel pelayan berisi ID pelanggan dan nama. Tabel pesanan berisi nomor pesanan, nama pesanan, dan jumlah pesanan. Tabel penerima berisi ID pesanan dan nomor pesanan. Tabel penerima ada di sini. Kenapa tabel penerima bisa membuat sebuah tabel sendiri? Kenapa relasi penerima bisa membuat tabel sendiri? Itu karena relasinya berdasarkan many-to-many. Jadi dia membuat tabel khusus. Oke. Titikase. Membuat implementasi relasi ganda dengan konsep pendidikan, entitas, dan atribut. Di sini ada dosen sebagai entitas dan kuliah sebagai entitas juga. Atribut di dosen adalah ID dosen sebagai primary key dan nama. Dan kuliah terdapat ID kuliah sebagai primary key, nama kuliah, semester, dan SKS. Ini adalah entitas dan atribut dari kedua entitas atribut yang ada di sini. Ini ERG-nya ketika sudah digabung menjadi sebuah relasi ganda di mana dosen dan kuliah memiliki dua relasi yaitu mengajar dan menguasai. Yang menguasai memiliki relasi many to many, sedangkan yang mengajar memiliki relasi one to many di mana dosen sebagai one dan kuliah sebagai many. Karena derajat relasi mengajar adalah satu ke banyak atau one to many, maka verb kode dosen atau ID dosen yang berasal dari himpunan entitas dosen ditambahkan ke tabel kuliah. Sementara untuk relasi menguasai, karena derajat relasinya adalah banyak ke banyak, maka relasi akan dicatatkan dalam tabel khusus dengan dua buah verb, yaitu kode dosen atau ID dosen dan ID kuliah. Tabel dosen berisi ID dosen dan nama. Tabel kuliah berisi ID kuliah, ID dosen, nama kuliah, semester, dan SKS. ID dosen dimasukkan dalam tabel kuliah karena relasi mengajar one to many. Seperti di awal, jika one to many dan salah satunya adalah one, maka yang atribut memiliki one tersebut akan dimasukkan ke dalam entitas yang relasi many. Karena entitas yang berrelasi one tersebut adalah dosen, maka atribut memilikinya diambil dari dosen dan dimasukkan ke dalam tabel kuliah. Dan ada tabel menguasai yang muncul karena many to many tadi, di mana berisi primary key dari tabel entitas dosen dan juga entitas kuliah. Tabel menguasai muncul karena di dalam relasi menguasai, relasi tersebut bersifat end-to-end atau many-to-many, jadi menciptakan tabel khusus dari tabel menguasai. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, dalam tugas saya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.